kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita fokus di dalam mengikuti ibadah hari Minggu pada siang ini. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dengan penuh sukacita, mari memuji Dia dalam penghayatan tema ketaatan yang dikehendaki Allah. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita lakukan Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, kita akan bermazmur dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Antara majelis dan jemaat. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban pembakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. sebab punya kula segala binatang, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punya pula dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahankanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya tu puang ngatua doani mintu diata. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Dalam terjemahan 2, kita dengarkan perintah mengasihi.
Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Masih banyak ruang tempat duduk kosong. Bapak Ibu yang berdesak-desakan di belakang silakan maju ke depan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan beriman kita, itu bukan hal yang mudah. Kita sering tidak taat pada perintah-perintah Tuhan, bahkan ketika kita melangkah dan melewati batas-batas yang ditentukannya itu. Kita jatuh dalam dosa. Karena itu marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan marilah kita berkata, Tuhan, kami sungguh berdosa kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 54 ayat 7-8 berkata, "Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau. Firman Tuhan menebusmu." Amin. Sebagai syukur kita atas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua sebagai umat-Nya, kita akan memberikan persembahan dan kita dituntun dari Mazmur 50 ayat 14. "Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi." Sambil pundi dijalankan, kita lakukan bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hati
Bapak Ibu, ada natura untuk yang dipersembahkan oleh keluarga. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu keluarga yang sudah membawa persembahan untuk pembangunan. Silahkan. Ini kue kue tolban. Silakan. 100. Satu kali. 2 kali. 3 kali. Masih sama. Silakan. 100. Satu kali. Ya. Oh, mak kali-kali bang ada jawab anak kecil. Tapi suara anak kecil juga perlu didengar. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Pisang. Ini pisang enak. Untuk paduan suara jemaat. Silakan. 50 satu kali. 50 satu kali. 2 kali. 3 kali. PT Cina tapi asli produk Toraja. Silakan. 20. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih pete Cina. Ya, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini yang terakhir untuk pete. Silakan. Berapa? Mohon angkat tangan. 20. 20 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh, ternyata masih ada satu tersembunyi. Silakan. Di Kombai Pura Monadem Papalelan Besisi. 1 kali, 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya teh utan 2 kayu lambuk. Lengkap molan demo sarena, demo ladana. Tinggal pulang dimasak. 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih yang sama. Tinggal pulang dimasak. Tak mau? 20, 3 kali. Nah, ini yang kedua dari terakhir. Tak mau? Sayur donubi, tinggal pulang dimasak. 20, 3 kali. Ini yang terakhir. Yo, terakhir tuh ngamete tuh utan tutuk. Silakan, ada yang 20, 3 kali.
Bapak Ibu, ini adalah natura khusus untuk mendukung paduan suara dewasa campuran. Mereka akan mewakili Sulawesi Selatan ke Manokwari dalam rangka Pes Parawi Nasional yang akan berangkat tanggal 20 Juni 2026. Karena itu dimohon dukungan kita untuk dapat mengambil bagian. Silakan. Dan sebentar setelah ini mereka akan mempersembahkan puji-pujiannya. 100 satu kali. 101 kali. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Iya, mereka sangat membutuhkan banyak dana untuk keberangkatan mereka, karena itu yang satu ini akan kita lelang Amerika. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nominalnya. Nanti tinggal ketemu dengan majelis di belakang. Namun Limang Sabu ini sangat mendukung saudara-saudara kita yang akan mewakili Sulawesi Selatan secara khusus Toraja Utara. Silakan. Pantan nangka abang amili mami disebutkan nominalnya. 20, 50, 100. Iya, 50 Mama Shalom, ada lagi? Bapak Nugra, 50. 50, Bapak Sila. Pak Mika, 50. Oma 50 ya? Ya. Pak Limbong 50. Silahkan. Bapak Cindy 50. Pisang patele, mana pistan? Bapak Den 50. Tante Yopi 50. Om Aci 50. Oma Rerung 50. 100 Oma Kevin. Ibu Limbong 50. 2 kali. Iya. 50. Dua kali, masih ada? Proponen Agustinus Nanan 50. 2 kali. Mama Eldito 100. 2 kali. 102 kali. Papa Adel 50. 1 kali. 2 kali. Masih adakah? Kalau sudah tidak ada saya kasih jatuh. 3 kali. Iya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah boleh mengambil bagian di dalam penguangan natura. Juga diucapkan terima kasih yang sudah boleh mendukung paduan suara dewasa yang akan berangkat ke Manokwari untuk mewakili Sulawesi Selatan. Tuhanlah yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu, kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami telah memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Sekiranya persembahan ini boleh kami pakai ya Tuhan untuk pelayanan kami ke depannya dan persekutuan kami di dalam jemaat Karambe. Berkati ya Tuhan, inilah doa persembahan kami, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
Vokal Grup PKBGT Jemaat Karambe, disilakan. Persembahkan
disambung oleh pujian vokal grup Pesparawi Nasional yang sudah disampaikan tadi. Yang hari ini boleh bersama-sama dengan kita untuk memberikan persembahan pujiannya. Disilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kami dari tim Pesparawi Nasional, kontingen Sulawesi Selatan, utusan dari Toraja Utara yang akan mewakili Sulawesi Selatan pada ajang Pesparawi Nasional pada bulan ini di Manokwari. Jumlah peserta adalah 37 penyanyi dan 1 konduktor. Hari ini kami akan membawakan 2 buah lagu di bawah asuhan Ibu Junita Lebang.
Sepanjang
Puji Tuhan atas persembahan yang disampaikan oleh Pesparawi Nasional. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong untuk selalu menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk membaca mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang empunya kehidupan kami, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemilik semua yang ada pada kami. Karena itu sepatutnya kami memberikan rasa syukur dan pujian yang tulus kepadamu. Saat ini kami hendak membaca mendengar firman-Mu, ya Roh Kudus, terangilah batin kami. Biarlah kami dapat memahami apa makna firman-Mu kepada kami sehingga kami boleh hidup menurut kehendak-Mu saja. Hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan firman-Mu, Tuhan mampukan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Hosea 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Hosea 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan hasil karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah berfirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13 dan ayat 18 hingga 26. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan ayat 18 hingga 26. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin, firman Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Shalom, selamat berjumpa, salam sehat selalu Bapak Ibu. Meskipun pagi-pagi hujan, tapi tetap semangat untuk mengambil bagian dalam ibadah kita bersama di pagi hari ini. Salam juga buat seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara, oma, opa yang ada di rumah, yang juga menyaksikan ibadah bersama hari ini melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Tuhan memberkati dan Tuhan terus memberikan semangat, mungkin dalam keadaan sakit, dalam masa tua, dalam perjalanan, sehingga tidak memungkinkan untuk boleh bersekutu bersama di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya dengan satu tema, ketaatan yang dikehendaki Allah. Ketaatan yang dikehendaki Allah. Kamengkolan tu naanga puang. Kamengkolan tu naanga puang. Apa yang kita sebut dengan ketaatan, Mbak Tudikwa? Kamengkolan. Kamengkolan atau ketaatan itu sendiri itu adalah sikap patuh, tunduk, dan kesediaan untuk melakukan perintah atau mematuhi aturan yang ada. Mak perangi kenano dan melakukan. Saudara-saudara, apa yang hendak firman Tuhan mau supaya kita pahami saat ini mengenai ketaatan itu sendiri? Ya tentu bukan hanya sebatas pada kalau kita rajin pergi gereja atau beribadah, kita sudah taat. Bukan sekedar bagaimana kita sudah memberikan persembahan, bagaimana kita selalu berdoa, berarti kita sudah otomatis taat. Itu juga adalah bagian taat kita, tetapi tidak sebatas itu. Tetapi melihat lebih dalam bahwa apakah ritus keagamaan kita itu diiringi dengan ketaatan hati yang sesungguhnya. Apakah benar-benar hati kita merindukan dengan tulus, ikhlas, saya mau pergi beribadah bukan karena didorong-dorong, apa kata orang, tapi benar-benar karena saya merindukan untuk
mau berjumpa, mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada beberapa pokok Bapak Ibu perenungan kita. Yang pertama, bagaimana ketaatan yang dikehendaki Tuhan itu? Pertama adalah ketaatan yang didasari pengenalan dan kasih setia. Di dalam Hosea bacaan kita tadi, wah, bagaimana gambaran teguran Tuhan atas mereka dengan cara ibadahnya yang kosong. Ayat 6, Tuhan berfirman, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, orang Israel pada zaman Hosea sering jatuh dalam ritual-ritual keagamaan yang kosong. Ya, mereka membawa persembahan, domba, lembu, mungkin besar-besar, pilihan-pilihan. Tapi hati mereka jauh dari Allah dan hidup dalam ketidaksetiaan. Mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka hidup serampangan, mereka hidup mau-maunya. Tetapi cukup memberi persembahan, cukup datang di rumah Tuhan beribadah dan luar biasa. Tapi setelah dalam hidupnya sehari-hari mereka mempraktekkan kehidupan yang menduakan Tuhan. Nakopong tak nakalo ipenangku tu cara-cara susito. Tak naporai tak ku kaduangi. Tu kamenomban susito. Susito kumua inangku kaduangi liu. Sepertinya saya ini tidak punya, padahal itu semua saya punya. Kalau kita baca tadi dalam Mazmur 50 Bapak Ibu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan ribu-ribu hewan gunung. Aku kenal segala burung di udara. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi Tuhan itu menegur mereka sebab cara mereka itu seolah-olah Tuhan itu mau mengemis kepada mereka. Patama komi persembahan, patama komi lah dipakai pelayanan dan sebagainya, dipaksa-paksa. Tuhan itu tidak suka dengan cara itu. Hanya sebatas itu. Penampilan luar oke untuk menyembah Tuhan, datang memuliakan Tuhan. Tapi setelah kita lihat cara hidup sehari-harinya itu benar-benar tidak mencerminkan bahwa mereka itu sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan sebagai tanda syukur, tanda sukacita, respon mereka atas kasih Tuhan. Sehingga harus dipaksa-paksa, harus mereka melakukan itu. Tuhan menegur mereka. Ketaatan sejati Bapak Ibu adalah lahir dari pengenalan yang intim dengan Tuhan. Mengenal Allah dalam pribadi kita berarti kita tahu apa yang disukai Allah atau apa yang tidak disukai Allah. Sama saja Bapak Ibu kalau kita mengenal seseorang dan kita tahu seseorang itu seperti apa pribadinya, tentu kita tidak sungkan-sungkan lagi untuk melakukan apa yang dia sukai. Tapi kalau kita tidak terlalu mengenal dia dan kita berbuat hal-hal yang kita bisa dipecat, kita bisa diputuskan. Jadi pengenalan itu perlu dan pengenalan itu ditandai bahwa ketika kita mengenal dia maka saya percaya dia. Itulah kepada Tuhan, sebab kita kenal Tuhan, kita mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik, relasi kita baik, makanya kita percaya kepada dia. Jadi kita tidak meragukan lagi Bapak Ibu hubungan kita dengan Tuhan kalau kita sudah kenal. Saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi pesan dan pelajaran kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah itu haruslah muncul dari relasi yang intim dan pengenalan akan karakter dia.
Jadi ibadah dalam pelayanan yang kita lakukan menjadi sia-sia jika tidak dilandasi oleh kasih kepada Allah. Jadi kasih menjadi dasar dari ketaatan kita, kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kamu tidak punya kasih, susi bang siari kumo seperti gong yang bunyi mung-mung. Sekalipun kamu dapat membagi-bagikan segala sesuatu kepada orang lain, tapi ataukah memberi dirimu untuk dibakar sekalipun, kalau kamu tidak punya kasih, sama sekali tidak ada faedahnya. Semuanya itu tidak ada artinya. Contoh dalam bacaan kita di Injil Matius, ketika Yesus memanggil Matius sebagai pemungut cukai yang dilihat sebagai orang berdosa pada waktu itu, dilihat oleh orang Farisi sebagai sesuatu yang salah besar. Kenapa harus makan dengan orang berdosa? Kenapa harus bergaul dengan orang pemungut cukai yang adalah orang berdosa? Bukankah mereka itu sebagai sampah masyarakat? Malah Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus katakan, ya, orang sakit membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Dia datang untuk mau memulihkan orang yang sakit, orang yang berdosa. Kalau dia sudah baik, kalau dia sudah melakukan hal yang baik, ya okelah, syukur. Justru kita datang untuk mau memulihkan, mau merangkul dan menyembuhkan. Tanya ku mau belan nama dosa mojo, belan nama lama mojo, malam mataru mau kepalai kojo. Itu tidak menjadi perhatian kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegur seperti yang Hosea katakan dalam ayat 6 yang kita baca tadi, pergilah dan pelajarilah arti firman yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi kalau kita memberikan persembahan Bapak Ibu, walau persembahan kita dalam jumlah yang banyak, wow, tapi hati kita tidak tulus memberikannya, hanya dengan motivasi-motivasi yang lain, maka semuanya itu tidak ada faedahnya. Persembahan. Kadangkala Bapak Ibu kita mengucapkan persembahan kita itu adalah sebuah sumbangan. Padahal kita memberikan untuk pelayanan ini bukan sumbangan, tapi persembahan kita. Siapa kita yang mau menyumbang Tuhan? Siapa kita yang mau menyumbang pelayanan Tuhan? Seperti tadi, Tuhan marah. Saya kok punya semuanya, masa kamu yang mau mengklaim bahwa kamu sepertinya kamu bisa mau memberi dan kemudian saya akan membalasnya. Bukan menyumbang ya Bapak Ibu, tapi memberikan persembahan. Apa yang kita berikan itu adalah persembahan kita. Bukan karena gereja pelayanan itu kurang dan tidak mampu, tapi apa yang kita berikan itu menjadi alat Tuhan untuk dipakai dalam pelayanannya. Sehingga itu adalah persembahan. Selain itu, kata firman Tuhan, tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup. Kaleta te katuan tate tu di kuape malata. Lebih dari apapun. Hidup kita adalah persembahan. Jadi walau kita sudah memberikan persembahan secara materi banyak, tapi hidup kita tidak memberi sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini kita tidak pakai untuk kita pakai sebagai persembahan hidup, semuanya itu juga tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak kenankan hal-hal seperti itu. Di sini juga ditekankan dalam kitab Injil, dan kalau kita baca dalam Matius 5, Bapak Ibu, jika kamu memberikan persembahan, jika kamu datang di mesbah Tuhan memberikan persembahan, lalu kamu teringat kepada saudaramu, kemudian hubunganmu dengan saudaramu itu
tidak baik-baik saja, male komi dolo si kadama. Tinggalkan dulu persembahanmu di mesbah ini, lalu kamu pergi berdamai dulu. Berbaikanlah dulu dengan saudaramu, baru kamu datang memberikan persembahan. Jadi soal persembahan Bapak Ibu ini tidak hanya kita persembahkan begitu saja, tapi persembahan yang kita berikan itu betul-betul dibarengi dari hati kita yang tulus, motivasi kita yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan, pertama gereja teh, apalagi kemak nuku pakai batu, ya budak patu apa di pokada tak tulus tu penan tamben. Padahal nakopong apangku tuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi memberikan persembahan itu harus betul-betul tulus dan tidak ada yang menghalangi kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita selalu berdoa begini, berikanlah saya Tuhan. Kalau bisa semuanya berhasil dan apa tuh kepalaku lami benasang. Tapi giliran kita untuk memberi kepada Tuhan, apakah kita sudah beri yang terbaik? Apakah kita pilihkan Tuhan yang terbaik? Jangan sisa-sisa Bapak Ibu. Pernah suatu waktu di jemaat lain diberikan himbauan kepada jemaat kumua. Ya kesule komi mak pasa, nah keden sisa-sisa belanjami, patamai tabungan leh, den te kota persembahan, sisa-sisana patamai. Apakah itu layak Bapak Ibu sisa-sisa mengatakan sisa-sisa untuk Tuhan? Sisa-sisa tenaga. Mata kalu piki tamane di koyo. Tak tikaru du mana mau kita ke sisa-sisa tenaga taman mau tasorongan lah puang untuk ibadah. Tikaru du mau ki loyo mau tu kaleta. Sahabat di koboyo mau ki mengkarang dari pagi sampai tamane mau ibadah. Jadi itu sisa-sisa. Jadi ini catatan Bapak Ibu soal persembahan kita kepada Tuhan. Janganlah berikan Tuhan yang sisa, karena kita juga tidak mau loh yang sisa dari Tuhan. Kita mau yang terbaik dari Tuhan, jadi kita juga mau supaya kita beri yang terbaik. Jangan motivasi-motivasi yang hanya ada udang di balik batu. Den rika takamorei joto tamorei pogaui. Itu formalitas yang dibenci, yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu kemudian ketaatan yang digerakkan oleh iman dan anugerah, bukan sekedar hukum. Ketaatan kepada Allah tidak sama dengan melakukan daftar aturan hukum Taurat untuk mencari pembenaran. Paulus mengangkat di sini Bapak Ibu tentang Abraham dalam surat Roma. Nakwa tiro itu Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan atau ketaatannya kepada hukum Taurat, melainkan karena imannya. Karena ketaatannya yang berkenan kepada Allah adalah ketaatan yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah itu berkuasa menggenapi janjinya. Ya sekalipun secara logika Abraham itu tak malah bisa lah dan anak kena sabau pira mau umuruna di komunin kira-kira 100 tahun. Dalam perjanjian lama itu dikatakan 99 tahun, Sarah 90 tahun. Wah. Nah tuamo. Dalam ukuran manusia tidak mungkin lagi dia akan punya anak. Tapi tontong apa ngasih na patutun tu katuan na lako puang kuma. Na perangi itu janji na puang kuma kamu akan menjadi bangsa yang besar. Lakapua tu keturunanmu. Dan memang benar Bapak Ibu. Berharap kepada Tuhan bukan sesuatu yang mustahil yang bisa terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi ketaatan yang percaya melalui iman. Seperti iman Abraham kata Paulus dicontohkan. Lalu di dalam kitab Injil Matius tadi seorang yang hanya pegang jubah Yesus saja, wah maleke. Hanya untuk, karena imannya asal kujama saja jubahnya. Lalu yang sudah meninggal tadi, dia tidak mati tapi dia tidur. Orang menertawainya, tapi dia bangkit, dia hidup. Ya, ini membuktikan Bapak Ibu bahwa ketaatan yang kita percaya karena iman tidak ada yang mustahil. Tapi percaya yang bagaimana?
percaya yang sungguh dan tidak meragukan Tuhan. Tapi ya begitulah Bapak Ibu, kita ini manusia kadang-kadang dikuah. Mangka ki mas sambayang, tas sorongan tongan molangan pomoto tuka Tuhan, tetapi kita masih saja apa? Takut, cemas, khawatir tentang hidup ini, tentang masa depan, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang hubungan-hubungan kita. Masih saja. Ya padahal kita sudah sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ini pergumulan kita, ini tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi kita terus berjuang Bapak Ibu, membarengi hidup ini, iman kita dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa sesungguhnya kita percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Jadi bukan sebaliknya, kita percaya tapi kita masih meragukan Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mau mengokohkan iman kita, pengharapan kita bahwa kita taat adalah karya buah-buah iman kita atas kasih pengampunan dan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Jadi keselamaran, pengampunan, Pak Kaboro sudah diberikan Tuhan. Itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita untuk terus hidup dalam iman. Sehingga membuat kita taat. Umpogaui tu Pak Porayan Napuang. Karena itu Bapak Ibu, ya ini adalah penekanan bagi kita. Pokok-pokok renungan kita hari ini. Ketaatan seperti apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah untuk kita. Bagaimana kita mengenal Kristus, kasih Allah dengan baik, dan bagaimana kita betul-betul mau mempraktekkan hidup yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah. Karena itu dengan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita petunjuk ketaatan itu, maka mari kita merefleksikan hidup ini di hadapannya. Pertama, kita mau memeriksa motivasi ibadah kita. Apa motivasi kita untuk melakukan semua ritual-ritual keagamaan kita atau ibadah-ibadah kita ini? Apakah kita melayani atau beribadah hanya sekedar sebagai formalitas, rutinitas? Lo minggu teo mau kumalion doe. Karena itu adalah harus. Tapi setelah pulang lupa bahwa apa yang menjadi buah-buah dari ibadah kita. Yang kedua, hidupilah belas kasihan, jangan menjadi seperti orang Farisi yang merasa diri benar dan menghakimi orang lain. Taat dalam aturan, tapi pulang-pulang, suka gosip-gosipin orang lain, suka mencari-cari kejelekan, kekurangan orang lain, suka bertengkar, tidak ada damai, tidak ada sukacita terus dalam rumah tangganya, si gagatarru dan sebagainya. Tapi ibadahnya bagus, taat, tidak pernah alpa. Bukan ibadah yang seperti itu. Hidupilah belas kasihan dan berkasih-kasihanlah dalam kehidupan kita, sebab ketaatan kepada Allah itu diukur dari bagaimana kita menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang berdosa, yang lemah sekalipun. Jadi nanglah dipraktekkan tongan tu Pak Kaboro, sundun susitu napa petiruan puang Yesu. Dan percaya serta taat meneladani seperti Abraham, taat berharap kepada Tuhan, terutama saat kita menghadapi situasi hidup yang seolah-olah tanpa jalan keluar. Buntu, tapi kita percaya dalam iman bahwa selalu ada jalan keluar yang terbaik Tuhan siapkan. Mari Bapak Ibu kita tunduk dalam saat teduh. Saat ini kita dengarkan. Ketaatan yang dikehendaki Allah bukanlah tentang seberapa banyak ritual yang kita jalankan, melainkan tentang hati yang mengenal Dia secara intim, hidup
berbelas kasihan kepada sesama dan memiliki iman yang teguh kepada janji Allah. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya, karena ketaatan adalah bentuk respon kita yang paling indah atas kasih karunia-Nya yang besar. Roh Kudus selalu ada menuntun hidup kita di dalam kita mengenal serta menaatinya dan hidup yang dikehendaki Allah melalui ketaatan kita. Terpujilah Allah. Amin. Ada puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara jemaat. Disilahkan.
tar kato da mi pasalapan nito. Nah, nina mi pasalapan na te mo ta mi pasalapan. Nah, beda-beda tipis ya. Pokoknya tidak ini, beda-beda tipis. Luar biasa puji-pujian kita, dan Tuhan memberi terus semangat untuk bisa memberi yang terbaik untuk persembahan sebagai kesaksian kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan bagi Tuhan atas apa yang kami alami dalam hidup kami. Kami percaya Tuhanlah yang empunya. Kami bersyukur kami dapat mengikuti peribadahan ini dan menaikkan puji-pujian kami kepadamu sebagai persembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hidup ini adalah persembahan yang terbaik, dan biarlah Tuhan pakai selalu kehidupan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami mampu untuk selalu memberi dan berbuat hal-hal yang Engkau kehendaki. Terima kasih bersama seluruh anggota jemaat Tuhan, kembali kami datang tunduk kepala, duduk bersama di sini, dan juga saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah dari rumah. Kami bersyukur Tuhan, iman kami boleh terbangun karena firman-Mu yang selalu kami dengarkan. Kuatkan kami Tuhan supaya kami senantiasa terus bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami dalam minggu ini telah merayakan hari kelahirannya dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Juni. Kami berdoa kiranya mereka tetap sehat dan dimungkinkan untuk menjalani kehidupan selanjutnya dalam sukacita dan damai dari Tuhan. Bersyukur kepadamu beberapa anggota jemaat, saudara-saudara kami yang juga telah memberikan persembahan syukurnya secara khusus, baik melalui natura maupun persembahan secara tunai. Bapak Noven Simba, Ibu Bia Palangsa, Nenek Renal, Nenek Sena, Ibu Linceran Tealo, Agus Sandi, Bapak Iopi, Bapak Aco. Tuhan berkati dan mampukan terus hidup menjadi berkat bagi sesama dan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kehidupan dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sudah memberkati kami melewati minggu ini dalam setiap aktivitas kami. Tuhan memberkati kami sebagai ayah ibu dalam rumah tangga, anak-anak semua dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam masa-masa muda, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dan nyata setiap hari dalam hidup kami. Tuhan terus berikan kami kekuatan, kesehatan, semangat hidup, semangat bekerja, semangat di dalam membangun usaha-usaha, bahkan semangat di dalam selalu merindukan peribadahan, mengambil bagian sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul karena keadaan fisik mereka yang sakit. Berdoa beberapa orang tua kami, saudara kami yang saat ini sedang mengalami perawatan di rumah sakit, baik di Toraja maupun di Makassar. Ibu Justin Rampo, Bapak Joni Patete, Alvaro, Ibu Merisari, Nenek Frisil, Nenek Andre. Dan yang dirawat di rumah oleh keluarga, bahkan dalam pemulihan masa-masa tua, bahkan telah mengalami perawatan medis dan sudah boleh keluar dari rumah sakit, kami terus berdoa buat mereka. Bapak Yakin Tandi Rerung, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel, Nenek Hari, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Benyamin Salu, Mama Hari, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pael, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Nenek Riel Tondok, Nenek Yanto, Bapak PT Pakan, Nenek Diel, Mama Debi, dan mungkin masih ada yang belum sempat kami sebut namanya.
saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, karena bergumul dengan berbagai masalah-masalah kehidupan. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka satu persatu dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga yang juga dengan setia merawat, menjaga dan mendampingi mereka. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil boleh terjadi. Sebab Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan selalu akan menyatakannya bagi setiap kami. Bapa di sorga, berdoa juga buat mereka yang berduka cita. Tuhan menolong, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk terus hidup percaya kepada Tuhan walaupun menghadapi duka cita yang berat. Tuhan, Engkau pulihkan dan mampukan untuk terus bangkit dan tetap beri petunjuk untuk setiap rencana-rencana dalam keluarga. Terima kasih Tuhan memungkinkan kami semua sebagai pekerja-pekerja-Mu di jemaat-Mu di sini, majelis gereja, pengurus OIG, tenaga tata usaha, koster, magang, semua yang selalu memberi diri, tenaga, waktu untuk pelayanan. Tuhan berkati dan berikan kesehatan, semangat terus untuk bisa mengangkat pelayanan dan tanggung jawab sehari-hari. Berkati seluruh kegiatan dalam minggu ini, bahkan dalam bulan ini, acara Rambu Tuka, Rambu Solo yang akan dilaksanakan dalam jemaat. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk seluruh rencana-rencana kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Berdoa buat anak-anak yang akan menjalani pendidikan, Tuhan tunjukkan dan buka jalan sehingga anak-anak boleh menerima pendidikan di tempat yang baru. Ya Allah Bapa di sorga, peliharakan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu untuk menyelesaikan setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Berkati pemerintah dan bangsa kami, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi, memberi hikmat bagi pemerintah untuk dapat mengayomi masyarakat. Berkati dan lindungi kami di tengah bangsa dan negara ini, berikan kami damai dan sukacita selalu, keadaan baik-baik saja biarlah kami selalu alami dalam kehidupan di tengah bangsa dan masyarakat ini. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin dan sertai kehidupan kami. Kami jalani dalam damai dan sukacita daripada-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Karambe, Minggu 7 Juni 2026. Namun sebelum saya bacakan, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh membawakan firman pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih pula kepada Majelis Kelompok Karambe dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah boleh mempersiapkan dan mengangkat pelayanan pada ibadah pagi hari ini. Diucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah mengangkat pujian melalui vokal group dan paduan suara pada pagi hari ini. Terlebih juga diucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah boleh datang bersekutu bersama dalam ibadah pada pagi hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui online.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita boleh bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Warta jemaat dan penekanan tambahan warta pada pagi hari ini. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 8 Juni 2026 jam 4 sore. Pelayan dan tuan rumah adalah kelompok pelayanan Karasik A dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dan pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Yang kedua, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 8 malam melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan firman Penatua Naomi Todingalo. Yang ketiga, baptisan kudus bagi anak kekasih Rainer Stefano Pali, cucu dari Bapak Andarias Yance Toban, kelompok pelayanan Karambe dilaksanakan hari Minggu 14 Juni 2026 jam 4 sore. Jadi ibadah jam 4 sore. Yang keempat, ibadah penghiburan almarhumah Ibu Maria Patu Sibilang atau Nenek Gerdi dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 jam 5 sore dan pemindahan jenazah ke Tikala hari Rabu 10 Juni 2026. Yang kelima, ibadah Triwulan PPGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 jam 5 sore. Pelayanan pengurus PPGT Klasis Kesu Malenong. Tim musik 2 Jemaat, pemimpin musik tim musik 2 Jemaat Karambe. Yang keenam, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 16 Juni 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH. Warta yang terakhir, pemindahan jenazah almarhum Bapak Daniel Salesari, mertua dari Bapak Penatua Agustinus Herianto dari Toalo-Alo ke Tongkonan Karambe dilaksanakan hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dan ibadah pemindahan jenazah di rumah duka akan dilayani oleh Jemaat Karasik pada jam 11 siang. Demikian penekanan dan tambahan warta, ucapkan terima kasih. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Amin.
Yesusku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat menyesat, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau dekat. Pergilah dan teruslah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Percayalah berkat-Nya mengiringi hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kembali ke dalam kehidupan kita dan senantiasa menjalani kehidupan di dalam hidup ini dan senantiasa taat kepada Tuhan. Kita angkat pujian syukur, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus